Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita istiqomah rutinan setiap malam Jumat membaca surat Yasin. Di antara amalan malam Jumat itu adalah membaca surat Yasin. Kemudian yang kedua baca surat Kahfi. Yang ketiga membaca sholawat. Baik, biasanya apa ini. Orang yang membaca surat Kahfi setiap malam Jumat nanti akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Sholawat dianjurkan setiap hari, tapi yang paling istimewa itu setiap hari Jumat, malam Jumat atau siang Jumat. Sebanyak-banyaknya. Nabi sampaikan, awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholat. Siapa yang punya amalan rutin sholawat setiap hari, angkat tangan, ada nggak? Pak Imam berapa kali Pak Imam? Setiap hari pagi 100, petang 100. Pak Imam istiqomah sholawat pagi 100, sore 100. Yang lain angkat tangan, saya ibu. Jadi di istiqomahkan jumlah nanti dirutinkan supaya gampil ingat nanti eling ngimutan nana supaya gampil ngimutan nana. Misalnya sehari 500,
Di antara Nabi dan Rasul yang nanti diberikan oleh Allah, keistimewaan mensyafaati umat hanya satu, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin di mahsyarnya aman, pada hari kiamat aman, maka banyak-banyaklah baca sholat. Karena apa? Janji Nabi, awalan nasi bi yaumil qiyamah aksarum sholatan. Nanti kaum atau orang yang dekat dengan saya pada hari kiamat adalah orang yang banyak membaca sholat. Maknanya apa? Kalau orang yang sudah dekat dengan Rasulullah, maka akan dibantu oleh Rasulullah. Meser tasbih digital ini, Pak, Bu, meser tasbih digital, kan buat misalnya. Anu tidak, supaya gampil. Unggul dengan selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mana? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad di mana? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk mengadongeng baik, basahilah lidah ini dengan berbanyak zikir dan sholat. Insyaallah. Insyaallah. Ada orang sulit bertaubat, sulit berubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak tahu dari mana harus memulai taubat, tidak tahu dari mana harus mulai berbuat baik. Maka yang paling mudah dimulai dengan berbanyak sholawat. Wallahu jabadil anbiya ati'ani fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Allah firmankan dalam hadis qudsi, taatlah kalian kepadaku, kerjakanlah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian janganlah ingkar terhadap sesuatu yang disampaikan atau yang diajarkan. Coba kita merenung bersama, apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Satu, sholat. Sholat fardu. Ini perintah Allah. Harus. Tua, muda, yang sehat, yang sakit harus sholat. Selagi akalnya benar, otaknya benar, maka itu wajib sholat. Ayat kelima bisa berjalan, bisa salto, gagah, tapi tidak wajib sholat. Dia Islam. Siapa itu? Bisa mau kafir Islam. Sehat. Badannya berotot. Siapa?
Islam. Tapi tidak wajib sholat. Orang yang buta dan tuli. Orang buta dan tuli walaupun dia bisa salto, bisa jungkir balik, bisa gelut, tapi dia tidak wajib sholat. Orang buta dan tuli. Kok bisa? Orang buta kan dunia gelap dan sepi. Nek ada kenal. Dia mau ngambil sholat dengan dewi. Kita cara sholat tinggal. Sholat adalah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kata Allah, taat, kerjakan sholat itu. Terus bagaimana ayo orang Islam supaya hidupnya tidak sholat? Berarti dia tidak taat kepada Allah. Orang yang tidak sholat berarti dia meninggalkan perintah Allah. Kasar melawan. Kasar. Oleh Allah disuruh sholat tapi tidak mau. Orang seperti itu berdosa tidak? Berdosa. Jika mana ada orang tinggal bersama kita, ahli keluarga kita, tinggal seatap dengan kita, namun tidak mengerjakan sholat, berarti kita telah tidur dan makan bersama orang-orang yang melawan Allah. Jika kita seatap serumah dengan orang yang tidak sholat, kita telah tidur bersama orang yang durhaka kepada Allah. Selain sholat apa lagi? Perintah Allah. Zakat bagi yang mampu. Puasa Ramadan yang wajib. Puasa sunnah. Baca Al-Quran. Zikir. Itu juga perintah Allah. Siapa yang setiap hari istiqomah rutin baca Al-Quran walaupun seayat dua ayat kadang-kadang setiap hari artinya unggal binten. Insya Allah semuanya. Insya Allah. Jangan sampai ada hari yang terlewatkan tanpa membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran nanti menjadi hujah pembela untuk kita di yaumil qiyamah. Kalau kita sudah kubur, apa yang menolong kita? Ketika kita sudah digotong, idza hamalta ila al-quburi janazah fa'lam bi annaka ba'daha mahmulun. Bila mana kita memikul jenazah, kita memikul, maka ketahuilah suatu ketika nanti kita pun akan dipikul juga. Artinya kita pun akan masuk dalam kubur. Kira-kira apa temannya yang bisa menemani kita dalam kuburan itu siapa? Tentunya amal kita. Jangan kumangke lah, kamu. Jangan kumangke, kumaha. Kan sudah banyak orang ke neraka lagi kurang ngumpul gitu sama orang gitu Pak Ustaz. Aduh, tinggal balik lagi. Lain kumaha tapi
kayak itu kumaha? Di antara temannya di kubur adalah membaca Al-Qur'an, zikir, sedekah. Itulah yang akan menemani kita di dalam kubur. Pak Imam itu kan di suara sembahyang 16. 13 biji. Masya Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah, kata Allah, kerjakanlah. Harapan orang dalil ma'rifah. Ulama mengatakan orang yang taat ketika seseorang itu mengerjakan perintah Allah, dia menjaga salatnya dengan baik, membaca Al-Qur'annya dengan rutin, zikirnya tidak pernah tertinggal, maka itu tandanya dia ini kenal kepada Allah. Kalau ada orang taat kepada Allah, sibuk beribadah kepada Allah, tandanya apa? Berarti itu tandanya dia kenal kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang itu ibadah ditinggalkan, salat ditinggalkan, ketaatan yang lain ditinggalkan, artinya dia tidak kenal kepada Allah. Seperti mana anak muda, kita semua diberikan oleh Allah pimpinan yang paling mulia, idola yang paling agung, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa anak-anak muda saat ini waktunya sholat malah pergi nongkrong, yang seharusnya mengaji malah main game online, sibuk judol, pakaiannya ala-ala orang Eropa, yang laki-laki yang perempuan pakaiannya gaul, bolong hadap, bolong tukang, bolong tengah, bolong atas bawah, model cukur rambut, anu burung, anu hejo, anu bodas, anu ungu. Kenapa seperti itu? Karena anak muda kita saat ini telah lupa siapa idolanya, siapa yang harus diikuti. Betul tidak? Betul. Bukunya gambar artis Blackpink. Nanti jadi grup apa? BTS. Jangan dira. Better Garden yang lama. Di kamar-kamar anak perempuan kita, artis-artis Korea, poster-poster artis Korea. Tontonannya orang-orang yang tidak beragama. Apa faktornya, penyebabnya? Karena tidak tahu, tidak kenal dengan idola yang sesungguhnya, pimpinan yang sesungguhnya,
yaitu baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sudah lupa. Maka di pesantren ada ngaji, baca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat, supaya apa? Tidak lupa tuntunannya siapa. Siapa yang harus diidolakan. Kita lihat saat ini. Anak-anak kita bagaimana pergaulannya. Maka kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik, mengajarkan anak-anak kita. Wajib itu sebagai orang tua kita. Jika sampai anak kita tidak kenal kepada nabinya, malah kenal dengan Justin Bieber, lupa dengan pimpinannya, malah ikut gaya Blackpink, BTS, di akhirat nanti kitalah sebagai orang tua yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber pertama anak kita jauh daripada agama, kenapa? Tidak kenal dengan nabinya, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh Pak, saya ini sibuk ke kebun, ke kantor, ke pasar. Saya nggak sempat didik anak, serahkan ke ahlinya. Saya ini sibuk dan saya ini dulu tidak ngerti dengan ilmu agama dan pernah pesantren dan pernah hafal hadis, belajar hadis, tafsir, faraid, bawaris, tauhid, shorof, nahu, bahasa Arab. Saya nggak ahli, serahkan ke ahlinya. Mudah-mudahan kalau kita ini tidak mampu dan tidak mampu dan kita serahkan ke ahlinya, sehingga di akhirat nanti mudah-mudahan tanggung jawab kita gugur di hadapan Allah. Ya Allah, sudah saya serahkan ya Allah ke pesantren. Ternyata ada riwayat dengan ngaji. Saya cerita. Anna harakatal jismi dalilul hayat. Jadi di antara tandanya orang itu kenal dengan Allah, maka dia akan taat kepada Allah. Orang itu taat kepada Allah, artinya dia kenal kepada Allah, kenal kepada Nabi-Nya. Seperti mana tandanya orang itu hidup, jasadnya akan bergerak. Tandanya dia hidup. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita dengan bersama tadi disebutkan Allah perintahkan sampaikan kepada para nabi, yaitu apa? Taatilah semua perintah-perintah Allah dan jangan ingkar terhadap apa-apa yang Allah sampaikan melalui nabi-nabinya. Kemudian yang kedua, tanda orang itu kenal dengan Allah dan Rasulnya, maka dia akan taat. Sampai sini ada yang tanyakan? Pak, harus
Mana pernah kalian? Baca, Dek. Itu Pak. Tuh di depan. Orang mana tak loh. Terbocor tadi istilahnya. Oh. Tapi kan bagus aktif. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istinja. Yang tadi saya announce ya berkaitan dengan yang tadi. Sekarang kita lihat fikih bab istinja. Istinja itu cebok. Bahasa Sunda obe. Cebok dari jalan depan dan juga jalan belakang. Adapun alat untuk istinja itu yang pertama adalah air, kemudian batu. Namun yang paling afdal adalah dengan air. Yang paling afdal lagi digabung dua-duanya. Ceboknya pakai batu gula, terus zaman baheula kemudian disiram dengan air. Kemudian sunahnya istinja. Sunahnya istinja. Yang pertama adalah yaitu menggabungkan antara batu dan air. Kemudian istinja atau cebok tentunya dengan tangan kiri. Bagi yang punya tangan kiri. Kamu jadi makan baik ke tangan kanan. Dan istinja itu Kiri sakit kan biarin aja tangan kanan kayaknya. kalau sakit mah kalau boleh kita ke batu. Kecuali kalau memang sakit, ada uzur orang tuanya, anaknya sebagainya. Dan tentu istinja dulu baru berwudu. Jangan balik wudu dulu baru istinja, batal. Kemudian ketika istinja berdoa di dalam hati, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik. Wahasin farji bila fawahis, dan jagalah farjiku daripada hal-hal yang buruk. Adabu qadail hajat bil makan mu'adil kal hajat. Kemudian adab-adabnya istinja. Sunahnya istinja.
Istinja ini kan sebenarnya cuma buang hajat, buang air besar ataupun air kecil. Dan kita ini nggak tahu mati kita kapan, mati kita di mana, tidak tahu. Jangan-jangan mati di WC. Jangan-jangan dicabut nyawa ketika di kamar mandi. Maka supaya istinja kita ini ada nilainya, dihitung pahala di sisi Allah, maka istinjanya buang air kecil dan buang air besarnya menggunakan adab-adab sunnah. Sehingga walaupun kita mati di kamar mandi ataupun di WC, di toilet, matinya dihitung sedang mengamalkan sunnah. Jadi bukan berarti orang itu kalau mati di masjid baik, kemudian mati di WC itu buruk. Kita lihat amalannya. Kalau mati di masjid ketika gibah, ketika menggunjing, yang satu mati di kamar mandi WC, tapi di kamar mandi dengan sunnah, maka dihitung mengamalkan mati dalam mengamalkan sunnah. Satu, sunnahnya apa? Sunnah lain disunahkan di kamar mandi itu ada sandal. Ibu, Pak, di kamar mandi usahakan ada sandal, supaya bila mana ada najis tidak langsung mengenai kaki kita. Yang kedua, satrul ra'si. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Alas kaki. Yang pertama apa? Astagfirullah. Yang pertama apa? Sunahnya Alas kaki. mengenakan Sandal. Jadi ke kamar mandi, ke WC, ke toilet mengenakan sandal khusus yang ada di kamar mandi. Jangan sandal dari luar kamar mandi, nanti tidur dengan letak. Yang kedua, mengenakan tutup kepala. Kalau laki-laki pakai peci, kalau perempuan pakai jilbab. Bayangkan, ke WC saja disunahkan pakai peci, bapak-bapak itu. Apalagi tidak ke WC. Ibu kan usah di muka, Atur pengacaranya yang penting ayat. dibuka. Ibu likir ke kamar mandi. Kamar mandi. Dibuka. Karena kata para ulama, orang yang masuk kamar mandi tidak mengenakan tutup kepala akan dikencingi oleh setan. Sehingga apa? Pikirannya itu rusak, bangunannya rusak, otaknya, pikirannya keras, rusak, susah berpikir kebaikan, mikir yang buruk-buruk. Itu diantara tanda kalau kepala orang sudah dikencingi oleh setan. Hamsun. Lalu yang ketiga apa? Adzikru inda dukhul. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kamar mandi dengan berdoa. Jadi doa masuk kamar mandi, doa makan, doa tidur itu bukan untuk doa anak-anak.
Bukan saja untuk doa anak-anak TK, anak PAUD, bukan, tapi untuk semua umat Nabi Muhammad SAW yang tua ataupun yang muda. Jangan gengsi baca doa sunnah, jangan gengsi, itu pahala amalan itu. Betul tidak? Jangan malu sudah tua doa makan loh. Berapa sekolah orang doa makan era loh. Era gimana? Itu adalah sunnah. Kemudian yang pertama tadi apa tadi? Menggunakan sandal. Yang kedua Tutup kepala. tutup kepala. Ketiga baca doa. Yang keempat takdimu yasari inda dukhul, mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Itu menurut para peneliti katanya kalau orang itu masuk kamar mandi pakai kaki kiri untuk mengantisipasi licin di soledad, sehingga kalau jatuh itu ketika licin kaki kanan lebih kuat untuk menempuh dari kecelakaan atau insiden tersebut. Yang kelima, takdimu yamini iqdal khulud, ketika keluar dahulukan kaki kanan. Apa doa keluar dari kamar mandi? Kufronak. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha Gufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha. Kemudian ke dalam kamar mandi jangan membawa asma-asma Allah ataupun Nabi, zikir ataupun ayat-ayat Al-Qur'an. Oh jimat, Al-Fatihah, WC tidak boleh. Di WC saya buka HP, isinya Al-Quran, hadis-hadis. Pas di WC azan, nanti azan, Allahu Akbar. Wah. Pak Ustaz, ayo mah wudhu cuma mau disimpan kan gitu, kan bisa apa? Disimpan wadina eta dicai tembok yo. Tembok mana? Ini tembok iya WC, itu dekat kamar cai, catat keran, tapi ada Quran. Keran eta masuk WC sanes. Tapi kan kuat ke arah kan sok dilap deui lamun jatuh kan dulu. Udah teh usah dia ngadei kadinya. Tapi disimpan gitu. Tulisan hadis atau tulisan Latin. bahasa Indonesia apa? Ya bahasa Arab. Latin yang ulah itu bias Latin mah. Kayak Arab. Tapi namun hadis kenging. Hadis Arab. Ari ulatnya bios. Dan bahasa Arab yang berkaitan dengan Al-Quran hadis. Tapi bahasa Arabnya bukan Quran hadis bios misalnya doa al-bigrofah al birkah berbahasa Arab. Katakan gayung ke sekolah, iya sama bahasa Arab soalnya lain hadis dan Quran. Jadi tulisan Arab dan isi daripada hadis atau Quran. Tapi kalau tulisan Arab seperti bahasa Arab, bukan hadis Quran bios. Ya.
yang berkaitan dengan ini lanjut. Jadi kalau sudah ada lagi kan topi La ilaha illallah Rasulullah Palestina, itu syahadat tidak boleh. Letakkan topinya di luar. Kemudian ada julus dengan jongkok atau dengan duduk. Baik pria ataupun wanita dilarang buang air kecil dengan berdiri. Selain itu tidak sunnah, juga berbahaya bagi kesehatan. Supir gimana bancer, ibu berdiri cer. Kemudian yang kedelapan, Allah yatakallam di kamar mandi atau di WC, di toilet tidak boleh makruh atau makruh berbicara, ngobrol, telepon di WC, ngobrol di WC, itu makruh. Konser bisa naon? Telepon di WC. Yang kedelapan, Allah yang buruk ila samai, dilarang lihat ke atas, ke langit, jika mana posisi outdoor terbuka, posisi berlari di depan, ini lagi makruh. Au ila farjihi, atau melihat farjinya, melihat kelaminnya, makruh, jangan dilihat, hidung gio, itu makruh, bisa menghilangkan cahaya wajah. Orang yang wajah itu kesehatan sangat cahaya pisan di antara sebab itu. Makanya Sayyidina Ali itu ayat. Kalau Sayyidina Abu Bakar julukannya Karomahul wajah. Abu Bakar julukannya Karomahul wajah. Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar julukannya Umar Al-Faruq. Utsman banyak yang ada guru lain dan orang yang dua cahaya banyak julukan. Karena Sayyidina Utsman itu menikahi dua putrinya Rasulullah. Yang pertama meninggal, kemudian nikah dengan putri Nabi yang lain. Sayyidina Ali julukannya Karamallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Sepanjang hidupnya tidak pernah melihat kelaminnya sendiri. Sepanjang hidupnya wajahnya mulia bercahaya. Au ila ma yahdu minhu. Wah, ini juga aneh nih. Juga tidak melihat sesuatu apapun yang keluar dari kubul dan dubur. Jangan dilihatin, biar ikhlas ini. Jangan dilihat, ya, diikhlaskan. Apapun yang keluar diikhlaskan, jangan dilihatin. Itu makruh. Walakin yang dulu amamahu, akan tetapi lihatlah ke arah depan. Lihatlah ke arah kemudian
Al-i'timad ala rijlil yusra, standing atas tangan yang kaki yang kiri. Ini dia. Kalau makan begini, makan begini kan? Iya. Kalau ini, cer gitu. Tahu gitu lah. Iya. Ayo enggak bisa. Ai mau rembak. Alat suku dan yang ini jangan meludah di WC. Makruh meludah di WC. Kenapa? Ludah kita ini kan biasa membaca Al-Quran, zikir. Jangan di WC itu bercampur dengan perkara yang najis. Ludah kita ini kalau udah sakti, rasanya cuak, sembuh langsung. Kemudian ayat tabi'a berdehem. Fungsinya berdehem apa? Fungsinya untuk agar melancarkan, agar tuntas ketika buang air kecil dan air besar. Seperti mana orang yang sedang melahirkan, yang akan melahirkan maka dia ngahujun supaya tuntas bayi menonton kucing lain melahirkan. Ayah ini ada cicing, tenagaan, maka keluar langsung bayinya. Jadi sunahkan ketika buang air supaya tuntas. Kemudian yang laki-laki, yang bapak-bapak yang laki-laki, ayah hari gerak-gerakku untuk menggerak-gerakan. Supaya apa? Supaya tuntas, diurut, keluar, diurut. Kemudian usahakan, misalkan wajib ayat statira wujuban, wajib menutup atau tempat WC, kamar mandi, toilet itu wajib tertutup. Jangan terbuka aurat. Karena ada aurat yang khawatir terlihat oleh orang lain. Kampung bermata usah cemplung di darat ke laut. Zaman tahun 80-an ya. Tahun 70-an. Kemudian ayat uda bihaitsu la yasma'u lahu sautun wa syamdu ra'iha. Usahakan kita buang air itu ke tempat menjauh dari orang supaya tidak terdengar suara atau tidak tercium bau. Tidak banyak sekarang mah kamar mandi WC dalam kamar. Adik kebor kalau saya dapat ayam. Ayah yang datang. Allah ya pula piman rokit. Lalu jangan buang air di tempat air yang menggenang. Kalau air mengalir nggak apa-apa, sungai. Air menggenang. Kecuali kalau balon besar, balon kecil mah kesebak itu
makruh. Enggak ada kebodohan. Hah? Bocor, iya, makanya dulu sebenarnya bocor lagi ini. Kenapa tadi? Sakit. Tuh kunaon katanya. Kalau keluar dari itu. Ada darah. Allah ya bulan fitori maslukin. Kemudian jangan buang air di tempat orang lewat di jalan sembarangan, mengganggu orang, baunya mengganggu orang, najisnya. Kemudian jangan buang air. Kemudian jangan buang air di tempat umum. Maksudnya itu tempat orang ngobrol, nongkrong, tempat bapak-bapak main catur pas kamling, cara jadinya. Gak boleh. Tempat orang berteduh di halte bis, halte angkot. Kemudian Allah yabula tahta syajaratin musmiratin. Jangan buang air di bawah pohon yang ada buahnya. Jangan buang air di bawah pohon yang berbuah. Rambutan, cengkeh, palak, cikur, itu Tuhan. Kena cikur. Nanti khawatir batu panen cengkeh kecincak, kena ranjau Rusia. Kena ranjau Ukraina. Cari kalau mau di bawah pohon, cari pohon yang tidak berbuah. Contohnya pohon apa berarti? Pohon apa ini? Yang tidak berbuah. Pohon apa? Alpasia, Pohon jati. pohon karet, Pohon karet mah dia dipanen. Masih apa tuh? Yang tidak dipanen. Kaum dipanen. Kemudian jangan menghadap ke kiblat, arah bulan kalau malam, ke arah matahari kalau Iya. makruh. Kemudian Allah yastaqbil kiblah wa la yastaqbiluha. Jangan menghadap ke kiblat dan membelakangi Kiblat. berarti ke arah selatan atau utara, timur, barat, barat, timur, selatan, utara. Dulu ada kisah, ada orang sakit terus gak sembuh-sembuh, berobat sana sakit, berobat sini sakit terus. Saya tanya, coba WC kamu menghadap kemana? WC saya menghadap ke timur atau ke barat. Oh, mulai sekarang ganti toiletnya menghadap selatan atau utara. Setelah pasien sembuh. Jadi adab ke arah kiblat, jangan menghadap barat atau utara. Untuk wallahu a'lam. Sampai sini ada kan?
Sampai sini silakan. Pak Imam. Tempat dan waktu yang paling baik untuk melaksanakan perintah Allah yang dua tadi, sholat dan baca Al-Quran. Waktu yang terbaik untuk mengerjakan perintah Allah, sholat dan baca Al-Quran kapan? Kalau sholat, waktu-waktunya sudah tertentu, diutamakan untuk laki-laki dan perempuan semuanya di awal waktu. Tempatnya di masjid untuk laki-laki, caranya dikerjakan dengan berjamaah. Ada waktu habisnya, jangan sampai terlewatkan. Misalnya subuh sampai tulu'us syams, ketika matahari mulai terbit habis, jangan terlewatkan. Zuhur ketika bayangan suatu benda menyamai dengan bendanya, karena ini sudah masuk waktu asar. Begitu habis zuhur langsung masuk asar. Asar sampai ketika waktu maghrib, yaitu matahari tenggelam, diganti dengan munculnya mega merah yang menandakan bahwasanya waktu asar telah habis. Ada waktu-waktunya. Namun secara umum untuk membaca Al-Quran itu waktunya lebih bebas. Tinggal kita atur waktu mana agar kita bisa istiqomah. Misalnya membaca Al-Quran sambil menunggu azan atau menunggu qomat di masjid. Bisa juga dengan keluarga di rumah. Bapak-bapak sebagai ahli atau pimpinan keluarga, kaptennya dalam nahkoda rumah tangga, ajak musyawarah dengan istrinya. Bu, kapan kita baca Al-Quran di rumah bersama anak-anak? Kita harus belajar musyawarah dalam keluarga ini. Jangan keluarga ini hanya makan minum saja, tapi bagaimana setiap rumah kita ini, keluarga kita ini hidup amal. Dimulai dengan membaca Al-Quran. Bulan di rumah Bapak buat lingkaran, Bapak, Ibu, Teteh, AA, Adena, semua pegang Al-Quran, semuanya pegang Al-Quran. Baca 10 menit, 15 menit, yang penting rutin istiqomah. Tidak harus lama-lama. Yang penting setiap hari ada waktu bersama-sama membaca Al-Quran. Musyawarahkan kapan waktunya yang bisa kumpul. Kapan bisa kumpul? Siang? Wah, masih ngarit kene. Asar? Masih di leuweung di Gunung Panglayan. Pas maghrib tunduh hilang. Pokoknya bicarakan dengan keluarga sama-sama, dimusyawarahkan. Sabi nulungan, kan sudah dengar. Akhir nanti ya. Musyawarah. Sabi nulungan, sauyunan, sabi nulungan, musyawarah keluarga. Targetnya apa? Menjadi keluarga yang barokah, masuk surga bersama-sama. Jangan sampai satu keluarga yang ada yang sholat, ada yang enggak. Nah, ini gawat. Dikhawatirkan di akhirat tidak bersama-sama. Maka mulai sekarang dipikirkan. Bapaknya mikir, ibunya mikir, anaknya mikir, semua mikir. Bagaimana satu keluarga ini bisa amal agama bersama-sama
sehingga di akhirat nanti masuk surga bersama-sama. Insyaallah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Sampai sini. Ada lagi? Cukup? Sampai sini sudah tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dan menjadikan kita semua sebagai para pelajar agamanya Allah. Amin Allahumma amin. Dibangkitkan bersama para alim ulama wali Allah. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.